Nah, ketika sudah masuk di kegiatan rencana aksi, kemudian sampai ke aksi PPL-nya, mereka akhirnya kaget, loh, ini kok gini? Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya membahas lagi tentang PPG. Jadi di teman-teman PPG Daljab ini mereka sudah melewati beberapa LK di pembahasan masalah dan sekarang mereka sudah ada yang mulai melakukan pembagian klasikal, jadi dipecah lagi untuk satu kelasnya. Jadi ada yang komen ke saya lapor bahwa mereka sudah mulai dipisah. Jadi yang awalnya satu kelas jumlahnya ada sekitar 60-an, ada yang 50, menyesuaikan dengan mapel masing-masing ya. Kemudian dipisah lagi menjadi beberapa kelompok, yang mana dalam satu kelompok itu ada sekitar 10, ada yang 11, ada yang 15. Variatif lah ya. Yang jelas dalam satu kelas mapel itu di satu kampus akhirnya dipecah lagi secara klasikal beberapa kelompok. Nah, akhirnya teman-teman ini tanya, itu nanti ngapain lagi Bang gitu ya. Sebenarnya itu harusnya sudah dijelaskan di awal di masa orientasi ya, tapi kalau misalnya belum dijelaskan atau mungkin sudah dijelaskan tapi teman masih bingung, ya ini mudah-mudahan membantu biar teman-teman bisa lebih paham aja. Jadi klasikal itu sebenarnya sifatnya sih hanya untuk memudahkan guru, pamong, dan juga dosen dalam mengecek kegiatan PPL teman-teman. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak ada maksud lain, nggak ada maksud bahwa kelompok ini dan kelompok ini nanti bersaing, enggak lah. Mereka tetap sama aja dalam satu keberangkatan, dalam satu bis yang sama, yang nanti kelulusan mereka tidak ditentukan oleh kelompoknya masing-masing ataupun apa. Jadi kelulusan mereka tetap ditentukan oleh tes akhir yaitu UKIN dan juga OP. Jadi pengelompokan ini tujuannya adalah untuk memudahkan proses PPL nanti pemantauannya, jadi biar lebih sedikit. Jadi guru pamongnya nanti dan dosennya bisa lebih enak gitu. Kalau mengecek seluruh mahasiswa yang secara total ada di satu kelas itu nanti jelas waktunya masih akan sangat panjang ya, dan otomatis akan menguras tenaga si pengujinya. Jadi klasikal itu diperuntukkan untuk itu. Nah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. Ini terkait proses pembelajaran di klasikal tersebut. Jadi di klasikal tersebut nanti proses pembelajarannya adalah teman-teman akan berkutat atau membahas hal yang berhubungan dengan RPP atau rencana aksi. Jadi nanti pembahasannya di situ terus, teman-teman nanti ada yang presentasi, ada yang sebagainya. Nah, untuk informasi aja, ini nggak tahu teman-teman apakah sudah paham atau belum ya, bahwa teman-teman ketika menyusun LK 1.1 sampai seterusnya sampai pemecahan masalah itu nanti akan berkesinambungan sampai nanti tersusun di RPP. Nah, yang sering terjadi ini juga terjadi di angkatan saya di beberapa teman, ketika mereka membuat permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari solusinya, mereka pakai solusi yang sangat keren, yang sangat luar biasa. Mereka tidak memprediksi bahwa ini nanti akan harus diterapkan di PPL atau di aksinya nanti. Nah, ketika sudah masuk di kegiatan rencana aksi, kemudian sampai ke aksi PPL-nya, mereka akhirnya kaget, loh, ini kok gini? Padahal solusi mereka itu memang sangat bagus, cuman tidak sesuai dengan SDM teman saya yang memilih tersebut. Misalnya nih, solusi yang dipilih bersifat teknologi dan inovatif banget dan super canggih, tapi ternyata yang membuat ini secara kemampuan teknologi itu kurang. Akhirnya dia agak kelabakan juga, akhirnya kesusahan gitu. Dan ya mungkin itu juga terjadi di teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa di RPP ini ya sumber akarnya ya dari pembelajaran di lembar kerja mulai dari 1.1 sampai seterusnya itu. Nah, akhirnya pertanyaannya, apa yang terjadi di teman saya ini ketika dia baru menyadari bahwa yang dia telah buat di LK yang sebelumnya itu akhirnya harus dia terapkan. Akhirnya kebetulan aja kita punya guru pamong yang sangat pengertian sekali dengan kita. Akhirnya kita diperbolehkan untuk mengubah permasalahan. Jadi yang awalnya masalah sih tetap ya, maksudnya kita ngubah solusi karena ada solusi yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi beliau menyarankan terlebih dahulu kita ini mencari tim sejawat lah di sekolahnya masing-masing yang kira-kira bisa membantu untuk mengoperasikan. Misalnya kita buat solusi yang berhubungan dengan alat teknologi yang canggih, tapi kita nggak bisa, kita minta bantuan orang yang bisa untuk mengoperasikannya. Nanti kita tinggal menggunakan aja. Misalnya kok kita nggak punya teman di lokasi kerja yang bisa membantu, kemudian kita juga mungkin sudah buntu dan
benar-benar nggak bisa menjalani, guru pamong kita di kelas itu ya memberikan lampu hijau untuk silakan diganti solusinya, disesuaikan dengan kemampuan. Dan kebetulan dosen juga mengiyakan apa yang diinstruksikan oleh guru pamong. Ya kebetulan aja chemistry-nya enak antara dua dosen pengajar di kelas kita ini. Akhirnya ya teman-teman yang merasa kesusahan dengan solusi yang sudah mereka pilih di LK sebelumnya, akhirnya mereka ubah. Mungkin ini juga terjadi ke teman-teman juga mungkin ya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur istilahnya udah kadung milih aksi itu, solusinya udah milih, dan ternyata waduh ternyata solusi kayak gini susah juga ya kalau diterapkan gitu, ya silakan mungkin bisa diubah, mungkin bisa bilang ke guru pamongnya, atau mungkin kita pakai cara bento aja. Karena ada yang nyoba di angkatan setelah saya, ketika saya ceritain ini saya suruh udah diem aja, kamu ubah aja solusinya, kan dosen dan guru pamongnya udah beda. Jadi ketika dosen yang kita ngajar kita kan ada banyak ya, ada sekitar 5 dosen kalau nggak salah. Kemudian ketika dipecahkan kita hanya mendapatkan 2 dosen, dan kita beranggapan ya saya yakin pasti dosen itu akan lupa lah masalah-masalah dan solusi-solusi yang sudah dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Karena kan yang diajar atau yang diampu juga nggak cuma kelas kita, kelas lain juga pasti ada. Saya suruh dia untuk ngubah solusinya yang awalnya dia milih yang sebenarnya bagus banget, cuman dia nggak bisa mengoperasikan. Saya juga kebetulan nggak bisa bantuin dia karena beberapa kesibukan yang saya punya. Akhirnya dia banting setir tanpa bilang, dan alhamdulillah ternyata ya nggak ada pembahasan dan fine-fine aja, dan akhirnya dia bisa melaksanakan aksi atau PPL-nya dengan mulus sesuai dengan yang dia bisa. Jadi itu yang pengen saya share di sini sebenarnya, tentang hal-hal yang mungkin agak kelewatan, kita terlalu terkecoh memilih LK, permasalahan solusi yang yang bisa membuat dosen terkesan. Kita tidak mengukur bahwa kita bisa nggak jalanin ini di PPL kita nanti. Dan ternyata alhamdulillah dengan trik semacam itu yang saya berikan ke teman saya, dan itu berhasil di beberapa teman saya. Jadi beberapa teman saya juga pakai cara itu, secara diem-diem banting setir, solusinya diganti menyesuaikan dengan kemampuan pribadinya. Tapi ini tidak saya sarankan langsung banting setir ya. Kalau teman-teman misalnya memang nggak bisa, tapi kebetulan di lokasi instansinya punya teman sejawat yang bisa membantu untuk mengoperasikan, atau bisa membantu untuk membuat solusi atau semacam kayak inovasi yang sudah teman-teman pilih di rencana aksinya itu, ya monggo silakan. Tapi memang kalau nggak ada ya silakan banting setir, dan gak usah bilang siapa-siapa, toh nanti juga bakalan nggak ngerti. Cuman resikonya adalah teman-teman harus siap-siap mengubah solusi yang sudah terbuat di LK 1 titik berapa gitu, yang sudah membahas tentang memecah masalah ya. Saya agak lupa, nanti dicari aja karena sudah lama selesai saya untuk pendidikannya. Jadi disesuaikan, karena nanti khawatirnya ketika di kompre misalnya di uji komprehensif nanti akan ditanyakan file-filenya, kemudian nanti akan dikolerasikan mulai dari LK 1 sampai seterusnya, khawatirnya gitu. Jadi silakan juga diubah untuk solusi yang sudah dibuat di LK-LK-nya teman-teman. Itu yang ingin saya share di sini ya terkait kelas klasikal. Intinya kelas klasikal itu tidak untuk apa-apa, itu hanya untuk memudahkan dosen dan guru pamong untuk mereview dan mengontrol teman-teman dalam kegiatan PPL, itu aja. Dan perihal pembelajarannya nanti berkutat soal pembuatan RPP sampai PPL-nya, kemudian sampai pembuatan video. Yang video ini sudah saya bahas ya di video saya yang membahas tentang video PPL itu, dan nanti tinggal dicek aja di channel saya, nanti dicari aja yang membahas tentang video PPL. Cukup itu yang bisa saya bahas. Barangkali teman-teman juga mengalami hal yang serupa dengan saya bahas di sini, komen aja di kolom komentar. Ada pertanyaan juga silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Thank you udah nonton video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.